Balaraja bukanlah tanah kosong yang tiba-tiba muncul di arsip kolonial. Sebelum istilah seperti land, verponding, dan lands domain dikenal, wilayah ini berada dalam ruang politik yang jauh lebih tua. Kesultanan Banten. Di era kesultanan, kerajaan, atau monarki, tanah tidak dipahami sebagai milik pribadi seperti sertifikat modern. Tanah berada dalam logika kedaulatan, di mana penguasa memegang klaim tertinggi dan masyarakat hidup di atasnya melalui hak guna, kewajiban, dan ikatan sosial politik. Dengan kata lain, sebelum menjadi komoditas yang dijual atau disewakan, Balaraja adalah bagian dari Kesultanan Banten, di mana tanah, kekuasaan, dan pemerintahan adalah satu kesatuan. Lalu datang sebuah perubahan yang mengubah segalanya. Kolonialisme. Ketika Kesultanan Banten kehilangan kedaulatannya pada awal abad ke-19, kerangka tanah pun ikut berubah. Perubahan itu tidak selalu muncul sebagai perang besar yang terdengar jauh. Kadang, ia hadir sebagai sesuatu yang tampak tenang. Penataan administrasi, peraturan, dan pencatatan. Tanah yang dulu berada dalam kedaulatan Kesultanan Banten mulai masuk ke sistem kolonial. Sistem yang mengubah tanah menjadi sesuatu yang bisa diukur, diklasifikasi, disewakan, bahkan diperjualbelikan. Berawal dari sebuah petunjuk yang cukup penting. Dalam sebuah iklan di koran Batavia Sekuran, tertanggal 11 Desember 1824, nama Land Balaraja muncul sebagai objek yang ditawarkan untuk disewakan atau dijual atas nama H.G. Wittenroot. Ini penting, bukan sekedar karena ia menyebut Balaraja, tetapi karena ia menunjukkan perubahan cara pandang. Balaraja kini tampil sebagai land, sebuah aset dalam bahasa pasar kolonial. Namun iklan ini sekaligus membuka pertanyaan besar. Bagaimana sebuah wilayah yang dahulu berada dalam kedaulatan Kesultanan Banten bisa masuk ke rezim land kolonial hanya dalam rentang waktu yang begitu singkat? Apakah perubahan itu terjadi melalui penunjukan, penjualan, konsesi, atau pengalihan hak yang tidak tercatat dalam satu dokumen yang mudah kita temukan? Di titik ini, arsip justru mulai memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kita kemudian mengikuti jejak yang lebih jelas. Di pertengahan abad ke-19, pada 1863, Balaraja bukan lagi sekadar perkebunan. Ia punya pasar, tetapi pasar itu berada dalam kerangka kontrol kolonial yang ketat. Bahkan hari operasionalnya pun dibatasi. Dan pada 1914, kita melihat puncak administrasi kolonial bekerja. Negara menyatakan sejumlah tanah partikelir di wilayah Tangerang, termasuk Balaraja, dikembalikan ke lands domain, tanah negara. Dokumen mencatatnya rapi, pasal, keputusan, nomor, dan prosedur. Namun disinilah paradoks besar sejarah Balaraja. Semakin rapi administrasi mencatat tanah sebagai objek, semakin samar arsip mencatat manusia yang hidup di atasnya. Lalu kita sampai pada batas yang sering membuat sejarah menjadi sunyi. Setelah periode itu, ketika kita mencari, apakah pernah ada pemulihan atas kedaulatan yang hilang? Apakah Kesultanan Banten sebagai otoritas politik atas wilayah ini pernah diakui kembali? Atau bagaimana posisi rakyat di atas tanah yang kini disebut lands domain? Arsip resmi tidak memberi jawaban yang tegas. Bukan berarti tanahnya hilang. Sawah tetap ada, kampung tetap hidup. Yang menghilang adalah jejak kedaulatan lama
dalam arsip resmi. Yang menghilang adalah suara rakyat dalam dokumen-dokumen negara. Dan mungkin inilah pelajaran paling keras dari sejarah kolonial, bahwa sistem mampu mencatat tanah dengan sangat detail, tanpa pernah merasa perlu mencatat kehidupan orang-orang yang hidup di atasnya. Maka, ketika kita mengatakan, tanah Balaraja hilang jejaknya, yang kita maksud bukan tanah itu lenyap secara fisik. Yang hilang adalah jejak dalam sejarah resmi. Karena sejarah resmi lebih sering menulis dari sudut pandang kekuasaan. Namun satu hal penting harus tetap kita ingat. Sebelum menjadi lem Balaraja dalam iklan koran, sebelum menjadi objek pasar, sebelum menjadi nomor dan pasal dalam Stadsblad, Balaraja adalah bagian dari Kesultanan Banten. Sebuah sistem pemerintahan yang memahami tanah sebagai wilayah kedaulatan. Dan mungkin disitulah akar pertanyaan terbesar kita berada. Bagaimana tanah yang dahulu berada dalam kedaulatan Kesultanan Banten bisa berubah menjadi komoditas kolonial dan akhirnya hilang jejaknya dalam sejarah resmi. Jika Anda memiliki cerita keluarga, arsip desa, atau ingatan tentang tanah dan kehidupan di Balaraja setelah masa kolonial, bagikan di kolom komentar. Karena ketika arsip resmi berhenti bicara, ingatan masyarakat sering menjadi satu-satunya jalan untuk menyambung sejarah yang terputus. Balaraja mengajarkan kita satu hal. Tanah tidak hanya soal peta dan pasal, tetapi soal manusia dan ingatan yang berusaha bertahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Resident Banten untuk terus menguak lapisan-lapisan sejarah yang tersembunyi.